Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faza Kurniawan, mahasiswa Teknik Industri di Universitas Mercu Buana Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ringkasan dari jurnal yang berjudul Pemantauan dan Pemeliharaan Gantry berdasarkan Sistem Nirkabel untuk Pengukuran dan Analisis dari Tingkat Getaran. Jurnal yang saya ambil adalah Monitoring and Maintenance of a Gantry Based on a Wireless System for Measurement and Analysis of the Vibration Level. Jurnal ini ditulis oleh Marek Sikora Krzysztof, Sriba Lukas Robel, dan Marcin Michael Aka. Jurnal ini terbit pada tahun 2019. Untuk link jurnalnya dapat dilihat di bawah ini. Latar belakang. Sistem TI saat ini untuk memantau dan mendiagnosa fasilitas industri, menawarkan data yang luas, menyimpan dan memproses kemungkinan. Selama beberapa tahun, sesuai dengan standar ISE 95, spesialisasi yang berbeda telah membentuk yang memungkinkan untuk membedakan sistem berikut: sistem pengukuran akuisisi data online monitoring dan sistem proses visualisasi atau HMI, Human Machine Antarmuka, SCADA, Supervisory Control dan Data Acquisition, sistem proses eksekusi atau MES, Manufacturing Execution System, dan ERP, Enterprise Resource Planning. Sistem dan dukungan yang komprehensif, yakni manajemen perusahaan mempekerjakan, mengembangkan, dan memelihara mode diagnosa digunakan dalam pemeliharaan prediktif atau PDM. Kertas hadiah gantry, suatu sistem pemantauan dan mendiagnosa gantry, merupakan elemen dari jalur transportasi bahan baku untuk pabrik baja konverter di pengecoran. Gantry adalah salah satu elemen kunci dari lini produksi. Oleh karena itu, perlu untuk monitor operasi dan untuk mengidentifikasi, setidaknya dengan beberapa pendekatan, momen dalam waktu ketika operasi gantry mulai berbahaya atau tidak mungkin adanya sumber data yang melibatkan jaringan nirkabel dengan getaran sensor. Data diproses oleh sistem SCADA yang berdedikasi, sedangkan bagian analisis didasarkan pada lingkungan analitis. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah mengidentifikasi pemeliharaan gantry berdasarkan sistem nirkabel untuk mengukur dan menganalisis tingkat getaran. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis tingkat getaran dan untuk menentukan apakah operasi normal lebih lanjut akan memungkinkan dalam beberapa hari berikutnya. Prosedur diagnostik harus membuat lebih mudah bagi personil pemeliharaan untuk membuat keputusan tentang renovasi atau pekerjaan pemeliharaan interim yang tidak termasuk dalam rencana renovasi. Sistem komputer yang didedikasikan untuk mendefinisikan pemantauan dan memprediksi diagnosa mesin dapat dikategorikan dari sudut pandang yang berbeda. Salah satunya adalah pembagian ke dalam kerangka kerja. Gelombang amplitudo getaran biasanya tidak stasioner. Untuk alasan ini, analisis mereka sering dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut kurtosis spektral. Metode ini telah digunakan untuk mendeteksi kegagalan dalam turbin, angin drive, atau untuk menilai kondisi bantalan. Dalam karya-karya Barthelmus dan lain-lain menunjukkan bahwa sementara getaran perlu untuk memperhitungkan beban di mana mesin, misalnya konveyor atau ekskavator roda, bekerja pada saat tertentu. Komponen dari getaran yang disebabkan oleh beban
mengubah mesin diisolasi dan dipotong dari luka. Awalnya diamati dari getaran. Hal ini memungkinkan dalam kasus khusus untuk memperoleh data masukan yang tepat untuk proses diagnostik. Baja mentah dari troli transportasi diangkut menuju mulut konverter, menuangkan dalam baja mentah dengan memiringkan sendok, dan pada akhirnya menempatkan para sendok kosong kembali ke troli. Metodologi dan riset. Objek yang dipantau melibatkan dua gantry, masing-masing dengan kapasitas angkat 500 ton, bekerja di sebuah pabrik baja. The gantries adalah unsur di garis transportasi bahan baku di pabrik konverter. Setiap gantry mengambil sendok penuh. Baja mentah dari troli transportasi mengangkut mereka menuju mulut konverter, menuangkan dalam baja mentah dengan memiringkan sendok, dan pada akhirnya menempatkan para sendok kosong kembali ke troli. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung dan wawancara kepada pihak terkait. Pembahasan. Gambar 1 menampilkan diagram dari sistem penggerak, bertanggung jawab, dan menurunkan sendok. Sistem ini adalah tempat di mana getaran sensor berada. Setiap gantry memiliki dua drive, kiri dan kanan. Drive dihubungkan oleh roll dengan roda gigi yang meredus kecepatan putar dari roll dalam mekanisme mengangkat utama. Selain itu, getaran sensor yang ditempatkan pada roll 1, 6, bantalan pinion 2, 5, dan balok porting support sensor 3 dan 4 pada kenyataannya orang-orang tambahan, dan tugas mereka adalah untuk memantau tingkat getaran dari latar belakang mereka dapat berfungsi sebagai titik acuan untuk sensor lainnya. Sistem monitoring. Sumber utama data untuk sistem disajikan melibatkan sensor getaran yang dipasang di titik-titik penting dari benda-benda yang dipantau. Praktek menunjukkan bahwa titik-titik ini sering berada di tempat-tempat dengan akses sulit. Bagian bergerak dari mesin sering dipantau juga. Kondisi ini ditentukan dari fitur utama sebagai berikut. Yang pertama, sensor dipasang secara permanen di titik pengukuran. Kedua, sensor yang nirkabel yang disediakan oleh baterai. Yang ketiga, sensor yang tahan terhadap apa yang disebut dengan suhu lonjakan karena mereka mungkin secara berkala terkena api. Yang keempat, sensor yang tahan debu yang membuat mereka dilindungi terhadap logam debu. Yang kelima, komunikasi dengan jaringan sensor disediakan melalui radio dengan penggunaan jaringan transceiver. Yang terakhir, bagian IT dari sistem ini dibuat dalam client server arsitektur. Yang pertama, sensor getaran. Getaran dapat dipahami sebagai osilasi dari tubuh fisik berat tertentu dalam sistem referensi yang diasumsikan. Getaran dapat dideskripsikan oleh salah satu dari 3 parameter berikut: dislokasi, kecepatan, atau percepatan. Untuk mendiagnosa getaran itu sudah cukup untuk mengukur salah satu dari 3 parameter yang tersisa. Dapat diperoleh berdasarkan hubungan fisik dikenal. Cara termudah untuk mengukur tingkat getaran yang lebih tinggi, frekuensi untuk mengukur percepatan, karena amplitudo ukuran ini diukur dalam berbagai spektrum vibration. Berikut ini adalah tabel 1, daftar sensor yang memungkinkan pengukuran percepatan. Jenis sensornya resistensi terhadap kondisi lingkungan yang sangat sulit, kelembaban, dusting, dan suhu surge. Kemampuan untuk bekerja di atmosfer dengan gas dan debu ledakan bahaya, band komunikasi. Waktu kerja baterai cadangan. Pemeliharaan stasiun. Sensor dan pemancar adalah sumber data untuk aplikasi yang memonitor keadaan perangkat. Data dari sensor kumpulan collected dengan menggunakan transceiver radio. Transceiver bekerja di dalam 10 base atau 100 base TX standar. Tugas dasar mereka adalah untuk menerima data pengukuran dari sensor yang berada dalam jangkauan mereka. Data-data ini dilengkapi dengan indikasi kekuatan sinyal penerima yang disimpan dalam tabel database yang sesuai.
Di samping ini adalah gambar 4, yaitu visualisasi pengukuran untuk sekelompok sensor itu dapat mengukur arus. Terlihat diagram bersama dengan pengukuran sejarah di dalam gambar ini adalah pengukuran dari 1 jam terakhir. Prosedur diagnostik. Untuk setiap siklus kerja mengidentifikasi sejumlah parameter yang dihitung. Parameter menggambarkan karakteristik jalannya fiber max dan fiber RMS variabel. Perhitungan dilakukan sepanjang seluruh rentang nilai-nilai yang terdaftar dan nilai-nilai disaring dari fitur ini dalam rentang 2000 sampai 2500 mg dan 3000 sampai 3500 mg untuk fiber max dan fiber RMS. Tes verifikasi. Verifikasi tes dilakukan pada gantry identik kedua yang dilakukan dalam pengecoran yang sama. Renovasi logam mengklaim bahwa gantry ini direnovasi periode tanggal 16 bulan 8 tahun 2017. Namun hal itu tidak dilakukan. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada tabel 4, laporan diagnostik dengan tren nilai-nilai diagnostik getaran variabel menggambarkan tingkatan dalam siklus pekerjaan tertentu atau gantry 2. Sementara pada gambar 9 di bawah ini, diagram dari nilai pemantauan dari Fibramax 2000 P95 sampai dengan gantry 2. Di atas diagram, nilai-nilai asli biru, nilai-nilai merapikan merah, dan tingkat SPL lebih rendah. Diagram nilai-nilai indikator start exertion balance test diciptakan atas dasar analisis tren yang dilakukan berdasarkan 3 dan 7 dan 14 hari terakhir dari gantry operation. Kesimpulan dan saran. Pemantauan dan diagnosa dari keburukan teknis bukanlah tugas yang mudah karena setiap kali membutuhkan pendekatan individu ke objek dianalisis. Isu-isu kunci dari prosedur diagnostik meliputi proses siklus kerja, identifikasi statistik yang paling mencerminkan dampak dari tingkat getaran pada mesin, serta jangka pendek, jangka menengah, tren perubahan dalam statistik nilai-nilai. Makalah ini adalah terdiri dari membangun struktur solusi untuk masalah ini. Selain itu, penulis mengusulkan dari laporan diagnosa yang dihasilkan untuk operator sebagai pemeliharaan. Sistem pengukuran yang disajikan dilaksanakan di tempat yang kering oleh pendiri yayasan di Upper Silesia, Polandia. Sistem dikembangkan adalah untuk sebagian besar sesuai dengan arsitektur data. Didorong kerangka kerja untuk mendukung keputusan dalam sistem seperti model diagnostik yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna atas dasar analisis data historis, sedangkan modul untuk akuisisi data, penyimpanan, dan visualisasi siap untuk digunakan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.